Bang Karni, saya nggak tahu sebenarnya apa urgensinya kita membicarakan IKN sekarang ini, karena nggak ada urusannya sama hidup rakyat ini. Hari-hari ini rakyat harus dipanggang matahari, stres untuk mencari satu tabung LPG 3 kg biar bisa masak dan bisa jual gorengan. Dan kita juga sedang was-was karena anggaran kementerian dan lembaga itu dipotong, ya totalnya itu sekitar 265 triliun, yang artinya pasti akan berdampak terhadap ekonomi real kita. Itu sangat clear. Kemarin begitu diputuskan itu, pemangkasan itu, Dirjen Perhubungan Udara langsung berkirim surat ke dapil saya. Di situ ada SDP, di situ ada para pengusaha kapal tol laut, itu langsung mangkas semua rute. Habis. Akhirnya orang pedalaman yang sudah susah mendapatkan sembako makin sengsara lagi. Orang-orang yang rumput laut, tambak yang tadinya berharap bisa tol laut memudahkan mereka dan memurahkan produksi mereka, sekarang harus lebih menderita lagi. Itu hal-hal yang lebih relevan untuk kita bicarakan daripada soal IKN. Tapi kalau sudah ditetapkan ya nggak apa-apalah. Ini yang namanya mimpi masa depan berakhir menjadi tawanan seseorang kita jadi satu bangsa ini. Jadi kita harus begini kalau saya melihat. Proyek pemindahan ibu kota itu ya proyek politik, that's it. Sejarahnya di mana-mana begitu. Dulu Washington DC kenapa dipindah dari situ? Karena ada upaya pembunuhan presiden waktu itu begitu. Dulu Brasilia juga seperti itu. Canberra juga ada cerita sejarahnya. Abuja di Nigeria juga sama. Dan dari semua itu ada beberapa persyaratan sebenarnya yang harus dipenuhi supaya itu berjalan. Pertama, nggak terburu-buru. Jangan terlalu bernafsu, bersyahwat menetapkan target-target yang gak masuk akal. Membangun kota itu membangun ekosistem, membangun peradaban. Gak bisa kayak lu bangun bendungan sama jalan tol. Tapi itu kan ditabrak semua kemarin itu. Akhirnya tidak realistis gitu. Itulah problem utama kita, tidak realistisnya. Itu kan sungguh luar biasa. Pada saat misalnya anggaran PU itu dipotong 80%. Hanya sisa 20%. Apa bahayanya ini? Maka jalan-jalan nasional itu akan hancur tanpa perawatan karena hanya tersisa 30 triliun, tidak sampai 30 triliun. Siapa yang diharapkan akan mengelola itu? Pemerintah daerah, mereka juga dipotong. DAU-nya, DAK-nya juga habis gitu. Maka compang-camping nih setahun nanti jalan-jalan kita. Jadi itu hal-hal mustahak gitu yang kita ini. Nah, kembali ke soal IKN. Memang masalah kita adalah ambisi Presiden Jokowi kemarin menggenjot ya di luar batas nalar bahwa Agustus 2024 akan ada 15.000 orang merayakan 17 Agustus dan Presiden sudah masuk di sana bulan Juni. Akhirnya apa? IKN-nya membawa sengsara, APBN diceburin di situ, banyak kontraktor harus menderita sampai hari ini. Karena apa? Mereka nggak dibayar. Mereka harus bayar karyawan, lalu tidak visible lagi proyeknya, banyak yang rugi. Kan gitu nih, karyanya juga begitu. Jadi penderitaan semua yang ada di sana. Kemarin hujan sebentar di sana, itu bandara yang dibangun dengan gitu megah, lumpur semua. Di bagian dari IKN itu banjir, sampai ada buaya itu, ramai itu di medsos. Problem problem IKN ini adalah problem ketidakmauan membuat perencanaan yang baik. Perencanaan tunduk pada keinginan. Kemarin itu Bang Karni bangun IKN itu scattered. Di sana dibangun, di sini dibangun, di situ dibangun, di sini. Canberra itu tahun 1913 apa 17. Ya. Pada 1930 itu baru hanya parlemennya loh yang dipindah di sana. Kita mau dalam 2 tahun sudah presiden dan menko-menko masuk di sana. Which is tidak masuk akal. Di tengah ruang fiskal yang terbatas dari pemerintah, di tengah tantangan ekonomi yang ada, perlu nggak kita ceburin ke sana 14 triliun? Saat jalan-jalan nasional kita terancam tidak terawat. Layak nggak? Kan itu yang menjadi problem kita. Ya bukan hanya ini persoalan filosofis, soal teknokratis. Ini soal keputusan politik kalau menurut saya. Soal rasa keadilan juga. Karena bayangkan petani-petani itu tentu tidak akan mendapat bantuan saprotan nih pada tahun fiskal 2025. UMKM tidak akan dapat. Kan begitu nih.
Tadi itu tol lautnya bubar jalan. Jadi sekarang tekanan itu terjadi. Kalau kemarin tahun lalu dengan deflasi segala macam, tekanan itu dirasakan oleh kelas menengah dengan cash dry out. Hari ini yang dihajar tuh rakyat kecil dengan kejadian yang sekarang. Nah kemudian apakah kemudian ini menjadi tanda-tanda dari mangkraknya IKN? Kalau saya melihat begini, kita kembali aja lah ke mood awal. Salah satu alasan dulu kita mendukung IKN, kita dari PDI Perjuangan, selain alasan historis, alasan kebutuhan Jakarta, adalah bahwa itu akan dilaksanakan dengan peran swasta. Tidak makan APBN. Kemudian dilaksanakan dengan berhati-hati, tidak dengan sistem kebut semalam. Kan itu nih landasannya. Dan sampai hari ini pun kita masih menyetujui itu. Nah sekarang kan kemudian kita lihat, tahun lalu kita mengalami defisit sekitar hampir 400 triliun. Ya, 300 triliun sekian. Tahun 2025 proyeksinya sekitar 1.200 triliun nih defisit APBN. Lalu apakah kemudian menjadi realistis bagi Pak Prabowo nyemburin 14,5 triliun ke IKN yang nggak dinikmati siapa-siapa? Di saat sektor-sektor lain sebenarnya membutuhkan anggaran yang langsung dinikmati oleh rakyat. Pertanyaan kita kan di situ. Saya meyakini, kalau meyakini nanti susah juga. Saya berharap Pak Prabowo menjadi realistis. Janganlah ceburkan uang gila-gilaan di sana pada saat ruang fiskal kita memang sangat terbatas. Tidak ada keharusan bahwa tahun ini semua ASN pindah ke sana. Jangan kasih 14,5 triliun itu untuk tahun 2025. Supaya apa? Bukan supaya mangkrak. Karena tidak ada target kita 3 tahun nih barang jadi. Gak pernah itu menjadi konsensus nasional. Itu mimpinya seorang Joko Widodo. Realitanya tidak mungkin dipaksakan. Lalu diapakan ini IKN? Kalau saran saya, di sana kantor Wapres. Jangan bayangkan Menko-Menko di sana, Wapres berkantor di IKN. Supaya ada mengawasi. Siapa lagi yang berkantor di IKN? Menteri Transmigrasi, Menteri Desa. Kan gitu nih, Menteri Kehutanan. Di sanalah berkantor supaya barang itu tidak rusak, tidak mati. Ada sekolah sepak bola di situ, taruh di sana. Pengembangan apa? Taruh di sana. Jangan lagi bangun-bangun baru. No, stop. Jangan. Yang sudah ada aja kita utilisasi. Kita optimalisasi sembari ya secara perlahan-lahan kita membangun. Kalau tadinya mau membangun 100 hektar, realitanya sekarang hanya bisa 1 hektar atau 10 hektar, ya itulah yang kita lakukan. Ngapain dipaksa harus 14,5 triliun? Kan gila. Gara-gara LPG 3 kg sudah 2 orang korban nyawa loh. 1 kelelahan dipanggang matahari, 1 ditabrak truk gara-gara nyari-nyari kemana bisa beli. Kan hal yang ini seperti ini. Jadi apakah kemudian itu tanda hubungan Pak Prabowo dan Jokowi di persimpangan jalan? Hubungan mereka kan selalu di persimpangan jalan kok. Pasti itu. Lah orang Pak Jokowi tiap hari masih manggung 2-3 kali bikin doorstop. Pasti akan selalu di persimpangan jalan. Oke teman-teman, barusan kita mendengarkan pemaparan dari Bung Deddy Sitorus ya, politisi dari PDIP ini cukup sangat-sangat berseberangan dengan pembangunan IKN. Dia merupakan salah satu yang menyayangkan ya, adanya pembangunan IKN, karena ini memang benar juga sih, karena IKN ini tidak dilakukan pengkajian yang cukup ya untuk bisa dibangun, sedangkan dana yang sudah dikucurkan ini cukup luar biasa banyak ya, triliunan ya, bahkan sampai kurang lebih 70 triliun gitu. Untuk saat ini akan ada pengucuran dana lagi sekitar, tadi disebutkan kalau tidak salah 16 triliunan. Nah ini sebenarnya akan bisa dibilang lebih baik menurutnya dipindahkan saja ke hal-hal atau program-program kerja yang lain seperti itu, karena IKN ini siapa sih yang menikmatinya gitu, sedangkan ketika nanti dana masuk ke sana itu tidak langsung dirasakan oleh masyarakat ya, lebih baik ke hal yang lain gitu, karena yang sebelumnya juga sampai sekarang ini belum bisa dinikmati karena IKN ini belum bisa beroperasi secara bahkan belum bisa beroperasi sama sekali gitu ya, seperti itu. Gimana menurut kalian? Apakah masih perlu dana
kucuran dana lagi untuk IKN, ataukah stop aja dulu sebelum untuk kita pindahkan gitu dana-dana yang direncanakan ke IKN itu ke program lain yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Kalian setuju dengan statementnya Bung Deddy Sitorus ini, atau kalian sebalik? Silahkan tulis di kolom komentar. Oke, kita bertemu di konten selanjutnya. Terima kasih.